Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam. Istilah garam tentunya bukanlah istilah yang asing bagi kita, karena kita sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, garam dapur yang digunakan sebagai bumbu dapur atau penyedap rasa. Di samping garam dapur, ada beberapa contoh garam yang juga kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti soda kue, natrium benzoat, dan bahkan sabun yang kita gunakan untuk mandi juga merupakan garam. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan garam? Garam adalah hasil reaksi antara asam dengan basa. Berdasarkan kekuatannya, asam dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada asam kuat dan ada asam lemah. Begitu juga dengan basa. Berdasarkan kekuatannya, basa juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada basa kuat dan ada basa lemah. Sifat-sifat dari garam bergantung dari asam dan basa penyusunnya. Ada garam yang bersifat asam, ada garam yang bersifat basa, dan ada garam yang bersifat netral. Kita tinjau konsep hidrolisis. Hidrolisis berasal dari dua kata. Hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Jadi dapat disimpulkan, hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Garam merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation dan anion. Menurut konsep hidrolisis, kation atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air. Kation akan bereaksi dengan air menghasilkan ion H3O+ atau ion H+. Sedangkan anion akan bereaksi dengan air menghasilkan ion OH-. Nah, keberadaan dari ion H3O+ dan ion OH- inilah nantinya yang akan menentukan sifat dari suatu garam. Berdasarkan asam dan basa pembentuknya, garam dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian untuk kelompok kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Kemudian terakhir, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Kita bahas satu persatu. Untuk kelompok pertama, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Sebagai contoh, NaCl. NaCl terdiri dari kation Na+ yang berasal dari basa kuat NaOH dan anion Cl- yang berasal dari asam kuat HCl. Kation karena berasal dari basa kuat, maka tidak bereaksi dengan air. Sedangkan anion karena berasal dari asam kuat juga tidak bereaksi dengan air. Hal inilah yang menyebabkan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Untuk kelompok yang kedua, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Sebagai contoh,
garam NH4Cl yang terdiri dari kation NH4+ yang berasal dari basa lemah NH3 dan anion Cl- yang berasal dari asam kuat HCl. Kation karena berasal dari basa lemah, maka ia akan terhidrolisis menghasilkan H3O+. Sedangkan anion karena berasal dari asam kuat, maka tidak terhidrolisis. Ketika kation bereaksi dengan air, maka akan dihasilkan H3O+. Hal inilah yang menyebabkan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Selanjutnya, kelompok garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Sebagai contoh, garam NaCH3COO. Yang mana garam ini terdiri dari kation Na+ yang berasal dari basa kuat NaOH dan anion CH3COO- yang berasal dari asam lemah CH3COOH. Kation karena berasal dari basa kuat, maka tidak terhidrolisis. Sedangkan anion karena berasal dari asam lemah, maka akan terhidrolisis menghasilkan ion OH-. Hal inilah yang menyebabkan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Kelompok terakhir yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Sebagai contoh di sini yaitu garam NH4CH3COO yang terdiri dari kation NH4+ yang berasal dari basa lemah NH3 dan anion CH3COO- yang berasal dari asam lemah CH3COOH. Baik kation maupun anion berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka keduanya akan terhidrolisis. Kation akan terhidrolisis menghasilkan H3O+, sedangkan anion akan terhidrolisis menghasilkan ion OH-. Jadi, untuk sifat dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah ditentukan oleh harga Ka dan Kb-nya. Jika harga Ka lebih besar daripada harga Kb, maka larutan garam akan bersifat asam. Jika harga Ka lebih kecil dibanding harga Kb, maka garam bersifat basa. Dan apabila harga Ka sama dengan harga Kb, maka garam bersifat netral. Nah, demikianlah penjelasan terkait dengan konsep hidrolisis dan sifat-sifat larutan garam. Semoga dapat dipahami ya. Tetap semangat belajar kimia. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.